Lalu ini satu tips bagi teman-teman yang mau menggoreng ikan sarden atau ikan cuek atau ikan yang sudah dikukus duluan. Tipsnya adalah supaya tidak cipratan minyaknya tidak kemana-mana atau tidak meletup-letup atau meletus-letus. Teman-teman silakan. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Masih sehat, masih baik ya? Sama, saya pun masih sehat, puji Tuhan ya. Hari ini saya mau masak satu menu permintaan teman di kolom komentar ya. Teman saya di kolom komentarnya, tolong dong masak sarden. Apalagi sekarang kan edisi mau menjelang lebaran begini, tukang sayur mulai libur. Jadi ya kita makan yang kalengan ya. Hari ini saya mau buat sarden asam manis ya. Ikan sarden asam manis. Apa saja bahannya? Oke, sebelum saya kenalin bahan-bahannya, bagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, silakan like dan subscribe, juga tekan tombol loncengnya biar setiap video-video yang terbaru Anda yang pertama menontonnya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah request buat sarden. Hari ini saya sempatkan diri untuk memasak sarden ya, dengan versi yang berbeda. Mungkin kalau teman-teman di rumah sering masak ya begitu-begitu saja. Hari ini saya mau masak sarden dengan versi saya ya, yang biasanya saya masak dan anak-anak suka, juga keluarga saya suka. Oke, saya mau masak sarden saus asam manis ya. Bahan-bahannya, yang pertama pastinya sarden. Ini saya pakai 2 kaleng sarden yang besar, yang 225 gram ya. 2 kaleng. Ini saya sudah tiriskan. Saya tiriskan dan pisahin antara kuahnya dan ikannya. Dan saya udah belah 2. Nih, seperti ini. Jadi lumayan banyak. Ini saya belah 2. Terus ini ada sausnya yang saya sudah pisahin. Saya akan pakai, saya tidak akan buang. Saya pakai ini sausnya. Dan bumbu-bumbunya ada. Ini saya pakai bawang bombay. Bawang bombay ini 1 siung yang kecil. Ya, bawang bombay. Bawang putih saya pakai 4 siung. Juga jahe 1 iris jahe yang saya sudah cincang halus, setengah jeruk nipis, dan ini saya pakai cabai hijau yang besar karena paprikanya nggak ada. Saya udah keliling-keliling nyari paprika. Biasanya saya pakai paprika, tapi paprikanya nggak ada. Kita bisa pakai ini ya, cabai hijau yang besar. Juga nanti bumbu-bumbunya pelengkapnya ada penyedap rasa, kaldu ayam, garam, lada, saus tiram, dan nanti pakai gula pasir ya, sedikit gula pasir. Oke, juga ada bumbu untuk marinasinya. Saya pakai tepung. Nih ada 2 jenis tepung yang saya pakai. Yang pertama tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu. Saya taruh di sini. Dan ini tepung beras ya, tepung terigu dan tepung beras. Untuk komposisinya kali ini karena requestan juga teman-teman, jangan pakai gram-gram dong Miss. Oke, nggak pakai gram-graman. Hari ini saya mau pakai sendok-sendokan aja ya, pakai sendok biar teman-teman yang di kos bisa ya. Oke, yang nggak ada timbangan juga bisa buatnya. Saya akan pakai takaran sendok. Oke, saya akan pakai untuk buat balutan si ikannya. Ya, itu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya tadi. Oke,
Sekarang kita mau langsung ke cara pembuatannya. Oke, saya ini karena ukuran sendok, saya akan pakai ini. Saya akan pakai tepung terigu. Saya akan pakai 10 sendok. Kalau yang gram-graman setara 150 gram ya, 10 sendok makan. 3, 4. Oke, kita 5 dulu ya. Stop di 5 karena kita akan ada beberapa marinasi beberapa kali. Oke, dan kita campur dengan, ini saya akan pakai 10 ya. Kita campur dengan ini 2,5 sendok makan tepung terigu. 1, 2, setengah makan tepung terigu. Oke, ini untuk tepung komposisinya saya akan kasih sedikit penyedap rasa di tepungnya, terus garam sedikit biar tepungnya ada rasa, dan lada bubuk. Oke, kita campurkan dulu tepungnya sampai homogen ya, sampai tercampur rata. Kita campur dulu tepung-tepungnya. Kenapa sih harus dicampur? Dua tepung ini mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kalau tepung terigu dia lebih mengikat ya, lebih mengikat. Kalau tepung beras dia lebih memperkokoh, untuk memperkokoh ya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita mau balurkan. Balurkan dulu ikannya. Kita ambil pak. Ini tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya, saya langsung pakai tangan saja. Nah, kita balurkan ikannya. Kita balurkan ikannya, ini saya baru pakai 5 ya teman-teman. Oke, balurkan ikannya. Boleh sambil sedikit ditekan-tekan juga nggak apa-apa, supaya lebih lengket, tapi jangan kencang-kencang, karena nanti hancur ikannya. Kita lakukan sebegini sampai semua ikan selesai ya. Nah, seperti ini sampai ikannya selesai. Oke, ini yang terakhir. Oh iya ya teman-teman, ternyata komposisi tepungnya tadi kan saya bilang 10 tepung terigu dan 5 tepung beras ya. Ternyata saya pakainya cukup 5 karena makin lama kita meniriskannya makin kering ternyata. Biasanya kan saya tiris sebentar langsung saya, tapi karena ini tadi saya udah menirisnya dari tadi sekitar 2-3 jam yang lalu. Jadi ternyata kering. Ketika kita menirisnya benar-benar kering, berarti adonan tepung terigu yang kita pakai makin sedikit. Ini 5 ya, ini 5, tapi ini teman-teman lihat masih sisa loh. Nih, masih sisa ya. Oke, kalau teman-teman pingin, oh saya mau lebih tebal lagi tepungnya, boleh teman-teman ini masukin ke adonan telur, lalu masukin lagi. Jadi kayak tepung Kentucky jadinya ya, dia lebih crunchy dan lebih tebal. Tapi saya cuma untuk membalurnya. Oke, masih sisa ya dari 5 sendok tepung terigu dan 2,5 sendok tepung beras. Ini hasilnya ya, masih sisa. Berarti tipsnya adalah supaya tepungnya tidak banyak, berarti kita harus tirisnya benar-benar kering. Oke, itu aja. Kita langsung ya ke cara pembuatannya. Kita mau ke cara menggorengnya ya. Kita panaskan minyak dulu. Lalu ini satu tips bagi teman-teman yang mau menggoreng ikan sarden atau ikan cuek atau ikan yang sudah dikukus duluan. Tipsnya adalah supaya tidak cipratan minyaknya tidak kemana-mana atau tidak meletus-letup atau meletus-letus. Teman-teman silakan kasih tepungnya dulu, tepung terigu ya. Ini saya pakai sisa adonan tadi, campuran tadi saya kasih. Kenapa? Tepung di sini fungsinya adalah untuk menyerap minyak, mengikat air dalam.
kasih aja yang banyak juga nggak apa-apa. Toh nanti dia nggak akan nempel di makanannya, dia hanya tetap misah gitu. Nah, ini tepungnya saya ini, nah, tepung terigu saya udah kasih sisa tepungnya, lalu kita akan goreng. Nah, dia udah panas ya minyaknya, kita langsung masukkan aja. Jadi tidak meletup-letup teman-teman, karena airnya langsung diikat sama tepungnya. Kita goreng dulu. Kita goreng juga nggak lama, karena ini juga kan ikannya udah matang. Kita goreng sebentar ikan-ikannya. Kalau sudah kecoklatan begini, kita bisa membaliknya. Dia tidak lama ya, kita gorengnya tidak lama. Karena saya gunakan api yang besar, jadi tidak lama. Kita gorengnya tidak lama. Kenapa? Karena kita bukan untuk mematangkan, tapi hanya untuk dapat crunchy-nya, supaya garing ya. Oke, saya mau taruh di sini. Kita mau angkat ya, tidak lama, jadi setelah membalik hanya beberapa menit, kita langsung angkat. Berapa saat aja ya, kalau tepungnya udah kaku, udah kuning-kuning, angkat. Saya mau ngangkat. Saya pakai ini untuk saring dulu, biar tiris dulu minyaknya. Masukin yang sisanya, lalu kita mau menggorengnya lagi. Karena minyaknya udah benar-benar panas, jadi kita nggak lama. Sebentar saja dia sudah kuning kecoklatan. Oke. Kita mau angkat.
sekarang kita mau buat sausnya ya. Sambil minyaknya kita tunggu tiris, kita mau buat sausnya. Oke, kita buat sausnya. Ini saya pakai minyak yang tadi ya, minyak sisa goreng yang tadi, sedikit saja. Banyak, kita mau ini udah minyaknya udah benar-benar panas, udah ada asap-asapnya. Kita mau tumis, masukin dulu. Terlebih dahulu kita mau masukin jahe. Kita masukin dulu sebentar. Lalu kita masukin bawang putih. Jangan sampai gosong ya. Kita kecilin apinya dulu. Oke, jahe, bawang putih, lalu masukin cabenya. Lalu bawang bombay. Sebentar aja, jahe sama bawang bombaynya. Lalu sedikit aja. Lalu kita memasukkan sausnya ya, yang tadi. Ya. Kita masak sausnya. Kita tambahin sedikit air supaya jangan pekat ya. Oke. Lalu kita mulai membumbuinya. Pertama, saya memasukkan perasan jeruk nipis. Kalau teman-teman tidak suka rasa asam yang strong, boleh tidak usah menggunakan jeruk nipis. Pakai tomat saja cukup, tapi saya hari ini tidak menambahkan tomat. Oke, perasan jeruk nipis ini ada satu bijinya ke bawah. Keluarin bijinya yang ke bawah ya. Oke, perasan jeruk nipis, lalu kita biarkan dulu, kita masak. Lalu kita mau kasih bumbu-bumbu yang lain. Sebenarnya dia udah punya rasa ya, kita tahu bahwa saus sarden kan udah punya rasa, tapi saya mau kasih sedikit saus tiram, setengah sendok teh lah ya, saus tiram. Kalau teman-teman yang suka pedas, bagus juga kalau mau dimasukin cabai gitu, boleh. Nah, kalau saya karena untuk biar anak-anak bisa ikut makan, saya nggak pakai. Terus saya kasih garam sedikit dan lada pun. Aduk sebentar. Lalu kita mau kasih ini gulanya saya pakai 1,5 sendok makan ya. Oke, saya pakai 1,5 sendok makan gulanya. Kita masak dulu. Kita masak sampai sedikit menyusut. Oke, kita tambahin koreksi rasa ya, kita koreksi rasa. Saya tambahin sedikit gula, jadi totalnya 2 sendok makan. Karena masih berasa strong itunya, asamnya, jeruk nipisnya. Kalau teman-teman ada paprika lebih enak ya. Cuman karena mungkin mau Ramadan di pasar di sini nggak ada paprikanya, carinya susah. Dan saya nggak nyetok. Makanya saya pakai cabai gede ya.
Kalau ada cabai gede warna merah juga oke, merah, hijau. Jadi cantik warnanya ya. Ini sausnya sudah mengental, sudah bersusut ya, udah lumayan kurang susut. Kita mau plating. Sudah selesai. Saya mau kasih tips untuk teman-teman supaya ikannya yang tadi sudah crunchy, ikannya udah enggak kriuk-kriuk, biar tidak cepat melembem. Nanti kita menyiram sausnya ketika hendak makan. Yang kedua adalah jangan menyiram sausnya ketika masih terlalu panas. Biarkan dulu uapnya hilang. Nah, uapnya hilang, baru kita siram di atasnya ya. Sausnya. Ini dia, kalau sausnya sudah tidak beruap lagi, nah kita mau plating ya, mau siram di atasnya. Oke. Ini dia penampakannya. Nah, ini dia masakan kita hari ini. Sarden, saus asam manis yang crunchy di luar tapi lembut di dalamnya. Dan bagi teman-teman yang ingin request resep seperti ini, resep-resep yang teman-teman pingin saya masak di channel saya, silakan request di kolom komentar. Kalau saya bisa, saya akan masak buat teman-teman. Dan terima kasih ya yang sudah request, mudah-mudahan suka dengan resep saya. Dan terus dukung saya dan untuk membesarkan channel saya dengan cara subscribe, boleh share sebanyak-banyaknya, dan tekan tanda loncengnya, juga komentar yang membangun. Oke, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.